Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah material teknik kali ini kita akan membahas mengenai transformasi fasa. Kekuatan tarik daripada komposisi paduan FEC itu bisa bervariasi antara 700 sampai 2000 MPa, di mana ini tergantung pada proses perlakuan panas yang diterapkan. Sifat mekanis yang diinginkan bisa diperoleh itu sebagai hasil dari fasa transformasi yang menggunakan proses perlakuan panas yang tepat. Sehingga untuk merancang perlakuan panas pada beberapa paduan, ya kita mempunyai hubungan antara waktu dan suhu dari beberapa fase transformasi. Yang ini bisa digambarkan dalam diagram fasa. Tujuannya adalah untuk memperoleh struktur mikro khusus yang akan meningkatkan sifat mekanis logam, selain daripada perbaikan ukuran butir, penguatan larutan padat, dan pengerasan tegangan. Nah, transformasi fasa sendiri ini adalah perubahan dari jumlah atau karakter dari suatu fasa. Sebagian besar pada bahan padat tidak terjadi terus-menerus karena ada hambatan yang menghalangi jalannya reaksi. Contoh, umumnya transformasi membentuk minimal satu fase baru yang mempunyai komposisi atau struktur kristal yang berbeda dengan bahan asalnya atau induk. Nah, ini pengaturan susunan atom terjadi ini karena adanya proses difusi. Pada transformasi fasa ini membutuhkan waktu yang pertama, karena melibatkan laju transformasi yaitu kinetika, kemudian melibatkan gerakan atau penataan ulang atom, dan biasanya melibatkan perubahan struktur mikro. Pada difusi sederhana atau simple diffusion tidak ada perubahan jumlah atau komposisi dari fasa ini. Jadi misalnya pada pemadatan unsur logam itu kan begitu dia padat, atau rekristalisasi pertumbuhan butir itu termasuk difusi sederhana. Tapi pada difusi yang kompleks, transformasi ini dengan adanya perubahan dalam komposisi fase, dan ini sering terjadi dengan perubahan jumlah fase ini, misalnya pada reaksi eutektoid. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tidak terjadi difusi, misalnya pada rapid T quenching, ya, pendinginan suhu cepat, di mana untuk menjebak fase metastabil. Kebanyakan ini transformasi fasa dimulai dengan pembentukan sejumlah partikel kecil fasa baru atau disebut nukleasi, yang kemudian ukurannya meningkat sampai transformasi terjadi secara sempurna. Nah, pertumbuhan ini akan selesai jika pertumbuhan itu berjalan dan mencapai fraksi keseimbangan. Nah, nukleasi atau pengintian ini adalah proses di mana inti atau benih tadi bertindak sebagai template atau pola untuk pertumbuhan kristalnya. Nukleasi yang homogen ini bentuk intinya seragam dan merata di seluruh fase induk. Ini membutuhkan pendinginan atau supercooling yang cukup, biasanya sekitar 80-300 derajat. Sedangkan pada nukleasi yang heterogen, bentuk pada struktur yang tidak homogen terjadi pada permukaan, impuritas, batas butir, ya, dan dislokasi. Pada fase liquid ini lebih mudah terjadi karena kestabilan permukaan nukleasi sudah terjadi, dan ini membutuhkan sedikit pendinginan supercooling, sekitar 0,1 sampai 10 derajat Celcius. Apa itu supercooling? Selama pendinginan suatu liquid, pemadatan atau nukleasi ini akan mulai terjadi hanya setelah temperatur diturunkan di bawah temperatur pemadatan setimbang, ya, atau temperatur lelehnya Tm. Ini disebut dengan fenomena supercooling atau undercooling. Nah, gaya dorong untuk nukleasi itu meningkat seiring dengan meningkatnya delta T. Supercooling kecil, kecepatan nukleasinya lambat. Intinya sedikit, tetapi kristalnya besar-besar. Sedangkan pada supercooling yang besar, kecepatan nukleasinya cepat. Intinya banyak, tapi ukuran kristalnya kecil. Nah, ini adalah beberapa derajat daripada supercooling untuk beberapa logam. Misalkan ini kita lihat perak 227, emas 230, ya, besi 295, dan yang lain. Efek temperaturnya pada persen resirkulasi bisa kita lihat terhadap waktu dan temperatur. Jadi pada temperatur 135, maka waktunya ini adalah cepat, ya. Jadi pada temperatur 43 derajat dia menjadi lebih lambat. Ini kita lihat dalam 10⁴ menit, ya. Jadi semakin rendah maka dia akan persen dekristalnya akan semakin lambat. Nah, ini tadi laju nukleasasinya. Kita bisa lihat, ya, kalau dia hanya sedikit di bawah TE-nya dia, maka nukleasinya itu lajunya lambat.
tapi jumlah butirnya besar. Ini ada perlit koloninya ya. Ini fase gamanya. Tapi kalau sedang, ya nukleisasinya juga sedang, pertumbuhannya sedang. Tapi kalau dia kecil ya, jauh di bawah TE, laju nukleisasinya tadi tinggi dan ukurannya ini juga kecil. Ya, nukleisasi cukup tinggi. Kemudian pada transformasi multifasa, ini bisa dilakukan dengan memvariasikan temperatur, komposisi maupun tekanan. Nah, perubahan panas yang terjadi bisa dilihat pada diagram fasa ya. Tapi kecepatan perubahan temperatur berpengaruh terhadap perkembangan pembentukan struktur mikro. Hal ini bisa diamati pada diagram fasa komposisi terhadap temperatur. Posisi kesetimbangan yang dicapai pada proses pemanasan atau pendinginan sesuai dengan diagram fasa. Bisa dicapai dengan laju yang sangat pelan sekali sehingga tidak praktis. Cara yang lain adalah dengan supercooling, yaitu transformasi pada proses pendinginan dilakukan pada temperatur yang lebih rendah atau superheating, transformasi pada proses pemanasan dengan temperatur yang lebih tinggi. Nah, kemudian pada transformasi isotermal, perubahan temperatur awal yang cepat memungkinkan transformasi terjadi pada temperatur konstan. Nah, ini berikut adalah reaksi eutektoid ya. Gamma pada 0,76% karbon, itu kalau kita dinginkan akan membentuk alfa 0,022% karbon dan Fe3C atau sementit 6,7% karbon. Ini adalah gambarnya tadi ya. Jadi ini fase gamma, ini pada temperatur 727 derajat, ya. Di sini masih gamma semua. Tapi begitu dia di bawah maka akan di sini menjadi alfa dan Fe3C atau sementit. Di sini ada gamma dan Fe3C. Nah, berikut adalah gambar struktur perlit ya. Kita lihat ini adalah sepanjang ini hanya 20 mikrometer. Ini cukup kecil memang. Nah, kemudian dalam paduan FEC terdapat diagram transformasi isotermal. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini transformasi dimulai ya pada waktu di sini sampai dia berakhir. Kemudian kalau kita gambarkan di sini, dia di sini mulai pada garis ini. Ya, titik ini titik temperatur eutektoidnya di sini, ini austenit ya atau gamma dari stabil. Kemudian begitu kita transformasi di sini dia berubah menjadi ada perlit juga. Di sini austenit tidak stabil ya. Dan menjadi perlit. Ini 50% nah, komposisinya. Jadi dia agak lambat di sini ya. Ini waktunya bisa kita lihat dari mulai sekitar 12 sampai lebih dari 10 pangkat 2 ya, segitu. Jadi kita lihat tadi kalau di bawah 727 ini untuk membentuk 50% transformasi butuh waktu 105 detik. Tapi kalau kita turunkan 540 hanya 3 detik untuk menyelesaikan 50%. Kita lihat di sini. Ya, kalau 500 ini ya, di sini hanya 3 detik ya. Kita lihat waktunya. Nah, terjadi karena dalam rentang waktu rentang temperatur 540 sampai 727 laju transformasi dikendalikan oleh laju nukleasi perlit. Ya. Nah, ini telah ditemukan bahwa pada temperatur lebih rendah dekomposisi austenit dikendalikan oleh difusi dan sifat lajunya bisa dihitung dengan menggunakan Q untuk difusi yang independen. Nah, diagram fase isotermal tadi juga disebut dengan diagram triple T atau time temperature transformation. Ini bisa kita lihat tadi ya. Ini menandakan bahwa di sini terjadi transformasi. Ini pendinginan secara cepat ya. Kemudian ini pelakuan isotermal ya pada temperatur tetap, maka di sini jadi transformasi. Di sini masih gamma ya, austenit. Di sini sudah mulai ada gamma ya. Kemudian ini ada campuran ya antara ferrit dan sementit ya. Kemudian sampai dia di titik sini dia membentuk ferrit ya, alfa dan Fe3C atau sementit. Nah, kemudian ada struktur yang disebut bainit dan martensit. Apa itu bainit? Bainit merupakan struktur mikro yang terbentuk sebagai hasil dari transformasi austenit. Terdiri dari ferrit dan sementit, serta sebagai hasil proses difusi terjadi. Ini struktur ini tampak seperti jarum ya, atau piring. Sedangkan martensit adalah ketidakseimbangan struktur fase tunggal yang diproduksi sebagai hasil dari transformasi difusi austenit. Tingkat pendinginan ini harus sangat tinggi untuk mencegah
adanya defusi karbon, suhu pada perubahan transformasi dengan komposisi paduan dari transformasi martensit hanya tergantung pada temperatur, tidak tergantung dengan waktu. Nah, bisa kita lihat di sini bainit dan martensit. Bainit ya, ini dia ada di sini ya. Ini contohnya seperti ini, seperti ya jarum tadi ya, atau plate ya. Kemudian ini martensit, struktur martensit. Ini cementit ya. Di sini ini cementit dan ini adalah barit. Nah, di strukturnya seperti ini kita lihat. Di sini masih terbentuk coarse perlit, ini fine perlit ya. Semakin di sini bainit dan ini adalah martensit. Nah, ini BCT ini merupakan struktur daripada martensit. Kemudian ada yang disebut spheroid. Jika baja paduan dengan struktur perlitik dan atau bainitit dipanaskan dan dibiarkan pada suhu di bawah eutectoid selama 18-24 jam, maka akan terbentuk mikrostruktur lain disebut spheroid. Di awalnya dia perlit ya, kemudian dipanaskan dan ditahan selama 18 jam, maka dia sebagian mulai bertransformasi dan terakhir dia akan membentuk spheroid. Strukturnya seperti ini. Dan sifat mekanis paduan daripada FEC, perlit halus itu lebih keras dan lebih kuat daripada perlit kasar. Tetapi perlit kasar lebih ulet daripada perlit halus karena pembatasan yang lebih besar terhadap deformasi plastis dari perlit halus. Sedangkan spheroid itu memiliki kekuatan dan kekerasan lebih rendah dari struktur mikroperlitik. Hal ini karena adanya daerah batas fasa struktur mikrospheroid yang lebih kecil. Dari semua baja paduan, spheroid memiliki struktur mikro yang paling lembut dan paling lemah. Baja spheroid memiliki keuletan lebih tinggi dari perlit kasar. Nah, sifat mekanis bainit itu strukturnya lebih halus sehingga lebih kuat dan lebih keras daripada perlitik. Memiliki kekuatan dan keuletan yang cukup baik. Sedangkan martensit ini merupakan baja paduan paling keras dan kuat serta bentuk yang paling rapuh. Memiliki keuletan rendah atau bisa dikatakan diabaikan. Kekerasannya dikendalikan oleh kandungan karbon sampai 0,6%. Kemudian yang temper martensit, mungkin ini hampir sekeras dan sekuat martensit, tapi dengan keuletan dan ketangguhan yang meningkat. Jadi kalau kita lihat di sini, austenit, ya, kalau pendinginannya itu cukup rendah, maka akan terbentuk perlit. Nah, alfa ditambah V3C ditambah protectide fase. Kemudian kalau sedang akan terbentuk bainit ya, alfa ditambah V3C atau cementit tadi. Kalau cepat dia akan terbentuk martensit. Martensit kalau kita panaskan ulang akan menjadi temper martensit. Jadi dari beberapa struktur ini bisa kita lihat ya, semakin ke atas ini semakin kuat, ini semakin ke bawah semakin ulet. Jadi di sini terlihat yang paling kuat atau keras adalah martensit, kemudian temper martensit, bainit, fine perlit, coarse perlit, dan yang paling lemah adalah spheroid. Sebaliknya kalau untuk keuletan, yang paling tidak ulet atau paling getas adalah martensit, dan yang paling ulet adalah spheroid. Nah, ini adalah hasil daripada fase transformasi. Nah, berikut adalah kuliah kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.